Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Davoy Mahsani dari TRO Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 080. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-9 dari mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan dosen pengampu Pak Rofik Cahyo Prayogo, STMT. Materi pertemuan ke-9, bahasa pemrograman C++. Proses pemrograman. Yang pertama itu ada problem to solve, menyelesaikan masalah atau tantangan. Yang kedua ada algoritma, membuat algoritma untuk masalah tersebut. Yang ketiga ada code, proses pembuatan kode untuk penyelesaian masalah. Proses pemrograman, membuat program dengan efisien dengan cara menjadi beberapa bagian kecil yang semula di sini direpresentasikan sebagai kotak. Kotak yang besar itu satu dirubah menjadi 4 bagian kotak kecil dan diubah lagi ke 9 kotak kecil. Jadi itu dia dibagi beberapa bagian kecil gitu, teman-teman. Konsep inti C++. Variabel, yang pertama itu ada variabel dan tipe data. Yang kedua ada input atau output. Yang ketiga ada struktur kontrol, kondisi dan perulangan. Yang keempat ada fungsi. Yang kelima ada pointer. Yang keenam ada OOP atau Object Oriented Programming. Yang keenam ada Memory Management. Cara menulis kode yang rapi. Yang pertama tuh gunakan variabel yang jelas. Yang kedua gunakan indentasi konsisten. Yang ketiga ada hindari kode berulang atau dry. Don't repeat yourself. Keempat, pisahkan kode dalam fungsi. Yang kelima gunakan komentar seperlunya. Yang keenam gunakan cons untuk nilai tetap. Yang keenam ada struktur folder yang rapi. Nah, di sini saya sudah membuka browser baru, yaitu Google Chrome. Di sini saya akan menjelaskan dan langsung mempraktekkan Tinkercad. Tinkercad itu ialah Arduino berbasis web. Jadi kita bisa mengutak-atik atau membuat sebuah program atau alat di Tinkercad ini. Di sini saya akan sign in dulu. Ini di sini saya sudah ada di sebuah program. Ini teman-teman, di sini kita menggunakan bahasa C++ code. Nah, yang pertama itu ada void setup. Void setup. Fungsi setup hanya dijalankan sekali saat Arduino mulai menyala. Nah, yang kedua nih di line 5 ada pin mode 4. Pin digital 4 diset sebagai output. Artinya, pin ini akan mengeluarkan sinyal pada rangkaianmu. Pin ini digunakan untuk menghidupkan atau mematikan LED. Terus di line 6 ada pin mode 6. Pin digital 6 diset sebagai input. Pin ini digunakan untuk membaca kondisi tombol ditekan atau tidak. Nah, sekarang di bagian loop. Fungsi loop berjalan berulang-ulang tanpa henti. If digital read 6, Arduino membaca kondisi pin 6. Digital read 6 akan bernilai 1 atau high ketika tombol ditekan, 0 atau low, tombol tidak ditekan. Terus digital write 4 atau high. Jika tombol ditekan, maka pin 4 diberi sinyal high 5 volt. LED akan menyala. Else, jika kondisi if tidak terpenuhi, tombol tidak ditekan. Digital write 4 low, pin 4 diberi sinyal low atau 0 volt. LED akan mati. Nah, kesimpulan dari program ini, jika tombol ditekan,
LED akan menyala. Jika tombol dilepas, LED akan mati. Nah, ini teman-teman penjelasan dari program sederhana ini. Nah, di sini ada materi lanjutannya ya teman-teman. OOP, Object Oriented Programming. OOP adalah pendekatan pemrograman yang menyusun program ke dalam objek-objek yang memiliki data dan perilaku. Dengan konsep seperti encapsulation atau inheritance, polymorphism, dan abstraction, OOP membantu membuat program lebih terstruktur, mudah diperluas, dan lebih dekat dengan cara manusia memodelkan dunia nyata. C++ mendukung OOP secara penuh, sehingga cocok digunakan untuk pengembangan perangkat lunak berskala besar. STL, Standard Template Library, di C++ adalah kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai yang sangat efisien, seperti vektor, map, dan fungsi sort. STL mempermudah pengembangan mengelola data tanpa harus menulis ulang struktur data dari nol, sehingga proses coding menjadi lebih cepat, aman, dan konsisten. Template. Template dalam C++ memungkinkan penulisan kode generik yang dapat bekerja pada berbagai tipe data tanpa duplikasi. Dengan template, kita bisa membuat fungsi atau kelas yang fleksibel dan dapat digunakan kembali. STL sendiri dibangun sepenuhnya menggunakan template, sehingga sangat kuat dan dinamis. IoT dan hardware. Dalam konteks IoT dan hardware, C++ sering digunakan karena performanya tinggi dan kemampuannya berinteraksi langsung dengan perangkat. Pada platform seperti Arduino atau ESP32, C++ digunakan untuk mengendalikan sensor, aktuator, modul komunikasi, serta melakukan pertukaran data melalui protokol seperti UART, I2C, Wi-Fi, dan MQTT. Kombinasi konsep OOP, kekuatan STL, dan fleksibilitas template membuat C++ sangat cocok untuk pengembangan sistem IoT yang efisien, modular, dan mudah dikembangkan. Oke, sekian mungkin materi lanjutannya. Selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan di Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita akan menginstal language C++ atau bahasa C untuk Visual Studio Code yang sudah aku jelaskan dari konten yang kemarin. Nah, di sini itu ada beberapa cara install language CPP. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi. Langsung saja kita akan download ini terlebih dahulu. Nah, di sini aku sudah berada dalam Visual Studio Code-nya. Sebelum itu, kita akan menginstal bahasa C++-nya dulu di sini, di extension. Nah, ini teman-teman. Kita harus install terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah terinstall ya teman-teman. Langsung saja kita buka terminal. Nah, seperti yang disuruh di sini, open a new VS Code terminal using Ctrl Shift dan tanda kutip. Nah, ini harus kita install dulu ya teman-teman di terminal VS Code-nya.
Dan ini juga. Nah, kita sudah berada di VS Code-nya. Kita sudah membuka. Nah, berhubung ini kita the term G++ is not recognized. Nah, kita akan menginstalnya melalui installer yang ada di web Visual Studio Code. Nah, di sini teman-teman bisa langsung you can download the latest installer from the MSCS to paste or use this directly. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini downloadan saya sudah selesai. Langsung saja kita coba install. Next, next, next. Nah, ini ditunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Coba kita langsung finish. Nah, ini sudah terinstall nih teman-teman. Langsung saja kita ke pengetesannya ya. Nah, ini langsung saja kita install. Nah, ini harus di copy paste dulu teman-teman di kode yang di sini. Nah, kita install semua. Ini agak lama ya teman-teman karena filenya banyak banget nih. Ada 52 lebih. Ya, sedikit lagi kayaknya akan selesai.
Ini sudah selesai teman-teman. Nah, ini kan sudah selesai. Selanjutnya, kita buka environment. Nah, ini kita. Nah, habis itu kita sistem variabelnya kita ganti. Nah, ini bagian path-nya kita ganti. Kita tambahin sama yang ini teman-teman. Nah, sesuai yang tadi kita install, kita taruh di mana file tersebut. Nah, berhubung ini penginstalannya sudah selesai ya, kita langsung cek coba di command prompt. Nah, ini sudah muncul ya. Ini tandanya kita sudah menginstal GCC-nya tersebut teman-teman. Nah, ini kita tulis lagi. Terus GDB version. Nah, ini tandanya sudah terinstall semua ya. Dan penginstalan tersebut berhasil. Nah, di sini saya akan membuat codingan menggunakan main.cpp. Nah, di sini langsung saja kita coba ini ya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman kodenya. Aku akan coba tes ya. Ini yang downloading. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Hello world. Nah, selanjutnya tuh aku akan menambah inputan angka. Selanjutnya, di sini aku sudah membuat kode inputan angkanya teman-teman. Langsung saja kita tes. Nah, ini sudah muncul ya. Hello world dan inputkan sebuah angka. Di sini saya mau coba 6. Nah, angka yang dimasukkan adalah 6. Nah, seperti itu teman-teman. Kita mengcoding menggunakan bahasa C++. Agak rumit dibanding bahasa Python, tapi itu sama aja kok. Algoritmanya sama-sama. Ya, semacam semacam inputan angka, menampilkan printan, dan lain-lainnya teman-teman. Nah, di sini aku akan mau menjelaskan tentang kode-kode yang aku tulis tadi teman-teman. Secara baris berbaris. Yang pertama itu ada include IOStream. Mengimport library IOStream. Library ini menyediakan fungsi input atau output seperti count untuk menampilkan teks ke layar dan chin untuk membaca input dari keyboard.
Tanpa library ini, count dan chain tidak bisa digunakan. Terus 2. Using namespace std. Agar kita bisa memakai code dan chain tanpa menulis std code atau std chain, jadi kita tidak perlu menulis kode std .2.2 code terus tanda panah hello. Jadi kita langsung saja menggunakan using namespace std tersebut, teman-teman. Nah, di sini ada integer main. Fungsi utama dari program, semua program C++ wajib punya fungsi main. Program selalu mulai dieksekusi dari sini. Terus int x mendeklarasikan variabel x dengan tipe integer. Variabel ini akan menyimpan angka yang dimasukkan pengguna. Terus ada count hello world nl, menampilkan teks hello world. NL digunakan untuk membuat baris atau new line atau end line gitu lah, teman-teman. Terus count, inputkan sebuah angka, menampilkan teks permintaan input dari input angka dari user. Tidak menggunakan NL supaya kursor tetap di baris yang sama. Terus yang ketujuh ada chain. Chain X membaca input dari keyboard. Angka yang dimasukkan user akan disimpan ke variabel X. Code, angka yang Anda masukkan adalah XNL. Menampilkan kembali angka yang dimasukkan oleh user. Contoh output, jika user memasukkan 10, angka yang Anda masukkan adalah 10. Gitu, teman-teman. Terus return 0, mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi, menandakan program selesai dengan lulus. Kesimpulan dari program ini melakukan menampilkan hello world, meminta user memasukkan sebuah angka, dan 3. Menampilkan kembali angka yang dimasukkan. Program ini adalah contoh dasar input-output di C++.